Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Intan Ivana Pasaribu dengan NIM 11S23006 dari Prodi Sarjana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai OSI model. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana cara kerja sistem OSI model kepada teman-teman sekalian. Nah, baiklah. Sebelumnya, apa sih itu OSI model? OSI ataupun Open System Interconnection merupakan model referensi yang menggambarkan bagaimana perangkat komunikasi seperti komputer, ponsel, dan router saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI model sendiri diperkenalkan oleh International Organization for Standardization ataupun ISO pada tahun 1984. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tugas tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah desain, pengembangan, dan pemahaman sistem komunikasi tanpa tergantung pada teknologi tertentu. Nah, adapun ketujuh layer dalam OSI model yaitu yang pertama, application layer. Lapisan ini merupakan tingkat tertinggi dalam OSI model yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Selanjutnya yaitu presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan data yang diterima dapat dipahami oleh perangkat penerima. Lalu session layer, di mana lapisan ini mengatur sesi atau hubungan antara dua perangkat. Selanjutnya yaitu transport layer. Lapisan ini bertugas membagi data menjadi beberapa segmen, memastikan data terkirim dengan urutan yang benar, dan memeriksa kesalahan pengiriman. Nah, pada transport layer ini memiliki komunikasi yang handal, berorientasi koneksi, dan menjalankan prinsip three-way handshake. Nah, apa itu three-way handshake? Three-way handshake merupakan proses yang terjadi antara dua perangkat yang ingin membentuk koneksi sebelum terjadi proses pertukaran data. Adapun proses dalam three-way handshake yaitu, yang pertama, klien akan mengirimkan pesan khusus yang disebut dengan synchronize ke server yang mengindikasikan bahwa klien ingin membuka koneksi dengan server. Selanjutnya, setelah server menerima pesan synchronize dari klien, server akan merespon dengan mengirimkan pesan synchronize acknowledge kembali ke klien sebagai tanda bahwa server bersedia membuka koneksi dengan klien. Selanjutnya, setelah klien menerima pesan synchronize acknowledge dari server, klien merespon balik dengan mengirimkan pesan acknowledge kembali ke server yang mengindikasikan bahwa klien telah menerima respon dari server. Setelah langkah three-way handshake selesai, koneksi TCP antara klien dan server telah berhasil didirikan dan sekarang keduanya dapat saling bertukar data melalui koneksi ini. Selanjutnya yaitu network layer. Lapisan ini mengatur bagaimana data dikirimkan antar perangkat dalam jaringan yang berbeda. Lalu data link layer, di mana lapisan ini akan mengemas data menjadi frame dan mengelola pengiriman data terperangkat di jaringan lokal. Dan yang terakhir yaitu physical layer. Lapisan ini adalah media fisik tempat data berjalan, seperti kabel, wifi, ataupun gelombang radio. Nah, setelah ketujuh layer dalam OSI model dilakukan, maka akan terjadi proses dekapsulasi yang dimana dimulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, selanjutnya berikut akan saya tampilkan animasi bagaimana cara kerja sistem OSI model. Singkat cerita, Budi ingin mengakses suatu website via laptopnya. Dengan membuka web browser lalu mengetik nama domainnya. Kita masuki layer pertama yaitu application layer. Saat kita mengakses website dari browser, suatu data pun dibuat. Setelah data dibuat, lanjut ke layer selanjutnya yaitu presentation layer. Layer yang memiliki tugas untuk mengenkripsi data. Layer selanjutnya adalah session layer. Layer ini berfungsi sebagai layer yang memberi sesi waktu untuk membuka jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Sekarang sudah memasuki layer keempat yaitu transport layer. Seperti namanya, berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima dengan protokol TCP ataupun UDP. Data pun akan diubah menjadi segmen sesuai protokol data unit pada transport layer.
Dan inilah tugasnya si network layer, yaitu menentukan IP address sumber dan tujuan, serta mencari rute terbaik agar pengiriman cepat dan efisien. Segmen sebelumnya akan diubah lagi menjadi paket oleh network layer untuk meningkatkan efisiensi transfer data. Kemudian ada layer data link, yaitu layer kedua paling bawah, yang tugas utamanya adalah memberi MAC address sumber dan tujuan. Bedanya adalah MAC address berupa fisikal, sedangkan IP address berupa logical. Paket akan diubah lagi menjadi frame oleh data link layer. Dan yang terakhir yaitu physical layer, yang berfungsi sebagai media untuk pengiriman data. Data yang dikirim akan selalu berupa bit, yaitu bilangan biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Perjalanan pun dimulai. Data dikirim oleh Internet Service Provider, yang dimana dapat mengakses server yang ada di internet. Secara otomatis, dapat mencari media atau kabel mana yang akan ditempuh. Setelah data sampai di server, server akan mengkonfirmasi datanya terlebih dahulu. Kumpulan bit sebelumnya akan diubah menjadi frame lagi. Di sisi penerima, proses OSI layer pun terulang kembali, namun terbalik. Data akan dikembalikan seperti semula, dari frame ke paket, paket ke segmen, lalu dari segmen ke data. Data tetap akan dikirim selama sesi komunikasi berlangsung. Setelah itu, data akan didekripsi dan dekapsulasi agar dapat dibaca oleh si penerima. Dan langkah terakhir adalah data akan dibaca oleh server. Aplikasi akan memproses dan membaca jenis datanya. Server membalas dengan cara menerima atau menolak permintaan klien. Pada akhirnya, Budi pun berhasil mengakses website tersebut. Dan begitulah proses OSI layer dalam contoh sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.